Perseteruan politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu dan Menteri BUMN Erick Thohir kembali memanas. Untuk kesekian kalinya, Adian Apitupulu kembali melontarkan kritikan dan tudingan menyebut semua direksi dan komisaris perusahaan BUMN adalah orang-orang titipan. Kubu Erick Thohir berdalih menuding Adian Apitupulu blunder dan tidak paham budaya korporasi. Perseteruan Adian versus Erick Thohir disinyalir tidak meratanya bagi-bagi jatah jabatan di kursi petinggi perusahaan plat merah. Bagaimana kedua kubu menjawab tudingan ini dan apakah perusahaan BUMN masih menjadi sapi perah bagi penguasa? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam, Bang Adian. Selamat malam. Oke, dan kami masih menunggu bergabungnya Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Apakah sudah bergabung, Bang Arya? Oke, tampaknya belum. Kemudian ada Mas Arief Poyono, Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu. Selamat malam, Mas Arief. Nah, gini udah terang belum? Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Oke, dan Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN yang juga akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Toto. Ya, selamat malam, Rifana. Oke, saya mau langsung ke Bang Adian. Bang Adian tampaknya udah semangat sekali dari tadi. Apa dasarnya sebetulnya Bang Adian Anda mengatakan 6.200 direksi komisaris perusahaan BUMN adalah orang-orang titipan, Bang Adian? Sebenarnya masalah pertama ini, berapa sih angka jumlah BUMN kita dari induk, anak, dan cucu? Dari salah satu berita yang kita dapatkan, Wamen BUMN katakan antara 1.000 sampai 1.200 orang. Oke, lalu berapa sebenarnya total jumlah komisaris dan direksi kita? Sebenarnya sebelum sampai di situ, menurut saya harusnya jangan ada angka sampai dengan 1.000 sampai dengan 1.200. Itu menunjukkan kita tidak menguasai data valid berapa jumlah komisaris, direksi, dan berapa jumlah BUMN kita. Oke, nah kalau kemudian kita andaikan satu BUMN, anak, induk, dan perusahaan dan cucu, itu 3 direksi dan 3 komisaris, berarti ada sekitar paling tidak 6 kali 1.000 dan 6 kali 1.200. Jadi sekitar 7.200 komisaris dan direksi. Oke. Nah, kalau kemudian kemarin Erick Thohir di majalah Tempo katakan bahwa ada titipan-titipan segala macam. Berapa yang titipan? Titipan siapa? Oke. Katanya ada menteri, ada apa segala macam juga. Iya, siapa orangnya? Sampaikan saja. Tapi oke lah, itu kita bahas nanti. Kalau yang titipan ini misalnya jumlahnya ada 1.000. Ya. Lalu yang 6.200 ini dari mana? Karena butuh kejelasan. Dijelaskan dong. Oke, Bang Adian, artinya Anda mengakui ya bahwa 1.000 orang yang tadi Anda jelaskan itu adalah orang-orang titipan ya, baik itu dari partai politik ataupun relawan ataupun dari lembaga-lembaga lain yang asal-usulnya memang jelas? Bukan saya katakan seperti itu. Kalau ada titipan berapa? Dari mana? Oke. Sebutkan dong. Oke. Nah, kenapa? Karena Erick Thohir di majalah Tempo katakan ada titipan. Ya siapa yang dititipkan, dan berapa? Kita nggak tahu jumlahnya. Jangankan untuk mengetahui jumlah yang dititipkan dan siapa yang menitipkan. Untuk mengetahui jumlah pasti BUMN kita saja kita sering bingung. Untuk mengetahui jumlah pasti utang BUMN saja beda-beda. Nah, hal seperti ini menurut saya tidak bagus buat kinerja BUMN kita. Oke, ya, Bang Adian, saya melihat di beberapa media yang memang di media massa, Anda ini tercatat beberapa kali mengkritik kebijakannya Menteri BUMN Erick Thohir. Terutama Anda menyoroti soal pengangkatan direksi dan juga komisaris. Sebelumnya Anda pernah mengkritik soal pengangkatan komisaris dari kalangan milenial dan juga pensiunan. Ini ada kaitannya nggak sih sebetulnya Bang Adian dengan gagalnya nama-nama yang Anda sodorkan? Tidak ada kaitannya dan saya tidak pernah menyodorkan nama-nama. Yang ada presiden yang minta nama-nama ke kita. Dan presiden bilang kirim ke Mensesnek, ya saya kirim. Dan tidak ada hubungannya antara nama-nama itu dengan kritik saya. Kalau saya mengkritik BUMN, ya karena saya melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Kenapa dikaitkan dengan nama-nama itu? Menurut saya nama-nama itu urusan presiden dengan Erick Thohir dong. Bukan urusan Erick Thohir dan saya. Makanya saya bingung ketika Erick Thohir katakan
dia menolak nama-nama dari saya. Kapan saya ketemu Erick Thohir? Nggak pernah. Oke. Terakhir mungkin waktu Pilpres saja. Tapi Anda ditemui oleh kakaknya Pak Erick Thohir, Pak Boy Thohir, membahas nama-nama tersebut, itu betul Bang Adian? Itu betul, dan maksud saya yang kita bahas tidak cuma nama-nama itu. Oke. Dia tanya nama-nama itu benar. Tapi kemudian kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan lahan tidur di PTPN. Saya sampaikan pada Boy Thohir saat itu bahwa setelah wabah penyakit, nanti akan ada krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi, nanti akan ada krisis pangan. Setelah krisis pangan, nanti akan ada krisis sosial, lalu berujung pada krisis politik. PTPN punya ratusan ribu hektar tanah yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana kalau kemudian dikeluarkan instruksi dari kementerian agar dijadikan lahan pangan? Itu saya bicarakan juga. Ya, Bang Adian, dari nama-nama yang Anda setorkan ke Presiden, ada yang diakomodasi terpilih menjadi komisaris ataupun direksi BUMN? Atau tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali, dan begitu saya. Tidak ada sama sekali ya? Kalau saya kan begini, Presiden minta nama ke kita. Kita kasih salah tidak? Tidak dong? Ya. Lalu Presiden minta nama-nama itu dikirimkan ke Mensesnek. Kita kasih. Tanggal 30 Oktober, Mensesnek WhatsApp saya minta nama-nama itu. Kita kasih. Salah tidak? Tidak salah. Oke, lalu katanya itu sedang berproses. Ya sudah. Apakah kalau kemudian ada nama-nama yang diminta Presiden, ada nama-nama yang diminta oleh Mensesnek, kita kirimkan. Lalu ketika saya melakukan kritik terhadap BUMN, itu dikait-kaitkan. Bagi saya tidak fair dong. Oke, kita mau tanya ke Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, apakah betul ada titipan seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Adian, nama-nama tersebut ada sekitar lebih dari 5.000 nama ataupun orang-orang yang titipan kemudian duduk menjadi direksi dan juga komisaris BUMN, dan menurut Bang Adian ini tidak ada kaitannya dengan nama-nama yang disodorkan oleh Bang Adian ke Presiden kemudian semuanya gagal terpilih menjadi direksi dan juga komisaris BUMN. Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan, anggota Komisi 7 DPR RI. Kemudian ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN yang sudah bergabung juga. Dan kemudian ada Pak Arief Poyono, Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu, dan Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN yang juga akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya mau langsung ke Bang Arya Sinulinga. Tadi sudah dijelaskan dan mungkin Anda sudah mendengar penjelasan dari Bang Adian di beberapa media bahwa Bang Adian mengatakan bahwa ada sekitar 5.000 lebih sampai 6.000 orang yang merupakan titipan duduk di kursi direksi dan juga komisaris BUMN. Apakah itu betul? Orang-orang dari mana itu sebetulnya Bang Arya yang terpilih? Oke, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kritikan Bang Adian. Ini kritikan yang baru saya dengar juga nih, seperti itu. 4 tahun, 3 tahun lalu belum pernah saya dengar juga kritikan seperti ini terhadap BUMN dari Bang Adian. Tapi nggak apa-apa, kita cuma terima kasih. Namanya juga publik atau anggota DPR, kita harus hargai masukan-masukannya mereka gitu. Kemudian yang kedua, dibilang titipan, yang 5.000 lagi. Ini seperti yang saya sampaikan juga, ini malah lebih parah lagi nanti. Bang Adian ini meragukan buruh-buruh, karyawan-karyawan yang sudah berkarir di BUMN. Ya, berkarir di BUMN dari bawah sampai ke direksi. Ya, pada umumnya di BUMN itu 70%, 80% tuh yang di direksi itu berkarir di BUMN. Mereka adalah orang-orang karir. Kemudian ada lagi namanya talent mobile, artinya dari BUMN satu ke BUMN lain. Jadi ini orang dari buruh-buruh semua ini, dari level bawah sampai ke atas. Masa dikatakan mereka adalah titip-titipan? Coba dicek nama mereka itu. Rata-rata itu adalah orang-orang yang memang bekerja profesional di BUMN-BUMN yang ada. Demikian juga komisaris, itu juga seperti itu. Itu dari BUMN-BUMN juga sebagian besar gitu. Jadi kalau dikatakan titipan, waduh ini kasihan dong kawan-kawan yang karyawan. Di samping itu, selama ini kami lihat polanya adalah 10% itu dari luar.
10% direksi itu dari luar BUMN. Nah, itu yang berangkat dari talent pool ada, kita lihat mana yang terbaik. Namanya direksi, itu memang nggak terbuka. Oke. Ya. Kalau misalnya nggak terbuka, nah saya katakan, ini kalau bilang titipan, wah itu menghina teman-teman karyawan yang sudah berkarir puluhan tahun jadi direksi. Lihat tuh di Pelindo 1, itu karir dari bawah, Pelindo 2, karir dari bawah, Pelindo 3, Pelindo 4, semua itu karyawan dari bawah. Oke, Pak Arya. Nah, jadi kalau dibilang mereka titipan, kasihan mereka itu. Orang-orang dari buruh, dari paling bawah, berangkat jadi karir, tiba-tiba dikatakan titipan. Wah, itu kasihan. Bang Arya, artinya memang proses seleksi untuk direksi dan juga komisaris di perusahaan plat merah itu tidak terbuka begitu ya, dan itu wajar dilakukan di korporasi begitu? Oh, CNN juga pasti nggak pernah, bukan pengumuman untuk direktur CNN. Oke. Seperti itu. Di mana-mana begitu. Oke, Pada umumnya begitu. ya. Kalau ada, kecil lah yang membuka. Karena namanya gini, kita ya, namanya top level direksi, manajemen itu susah. Susah nyarinya. Mereka belum tentu mau mendaftarkan diri. Belum tentu mau mereka. Mereka tuh dinegosiasi. Datang pakai headhunter, seperti itu. Tapi yang saya katakan bahwa ini adalah orang-orang yang jelas track recordnya. Dari bawah mereka bekerja di BUMN, sampai ke atas dikatakan titipan. Wah, ini meragukan kawan-kawan yang sudah bekerja puluhan tahun. Oke, saya mau tanya langsung ke Bang Adian. Bang Adian, 70-80% adalah orang berkarir, rata-rata orang yang bekerja profesional, dan memang rekrutmen untuk direksi dan juga komisaris itu tidak terbuka, tidak ada lelang jabatan ataupun tidak diumumkan secara terbuka. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau menurut Perpres nomor 177 tahun 2014, ada namanya tim penilai akhir. Oke. Nama-nama itu pada akhirnya akan diseleksi oleh tim penilai akhir. Siapa tim penilai akhirnya? Pasal 9 menyebutkan tim penilai akhir bisa meminta informasi terkait calon yang diusulkan kepada BIN, Pusat Pelurahan PPATK dan sebagainya. Susunannya menurut pasal 5 yakni Presiden Jokowi, Wakil Presiden, kemudian Pramono Anung, anggota tetap, Mensesnek, kemudian Cahyokumolo, dan Bima Haryo Wibisana. Artinya kalau saya katakan bahwa ada undang-undang yang mendasari dan dibentuknya TPA itu benar. Itu sudah disampaikan saya tadi. Nah, yang mengatakan titipan bukan saya. Yang pertama kali mengeluarkan istilah titipan itu justru Erick Thohir. Baca saja berita di Temponya. Justru sebenarnya live streaming saya kemarin itu merespon berita Tempo. Oke. Erick Thohir yang pertama kali mengeluarkan istilah titipan. Itu yang kemudian menjadi bergulir sedemikian besarnya. Kalau istilah yang dikeluarkan oleh Ombudsman bukan titipan. Selama ini semua media tidak pernah bicara tentang titipan-titipan. Yang bicara tentang titipan Erick Thohir. Itulah yang direspon oleh banyak orang. Nah, sekarang dibantah juga bahwa seolah-olah tidak ada titipan. Yang benar yang mana? Kalau kita berdasarkan Perpres tadi, harusnya lewat presiden dong. Sebentar. Dan nama-nama kami yang minta presiden. Yang saya bantah bingung, itu, kenapa presiden minta nama sama kita berikan, lalu dia akan salah. Ya, silakan Bang Arya. Gini, karena apa? Kemarin jelas kok di rekamannya Bang Adian, 1.000 orang oke lah jelas titipan. Yang 5.000 orang ini titipan juga dia bilang. Jangan-jangan titipan. Sampai dikatakan 5.000 titipan. Itu omongan dari Bang Adian. Dia bilang iya, istilah pertama kali. Nah, sekarang dibilang, sekarang dibilang Bang Adian, ada orang titipan. Satu-satu Bapak-Bapak, ini pemirsa kita tidak bisa mendengar penjelasan Bapak-Bapak satu-satu. Saya beri kesempatan ke Bang Arya menanggapi sebentar, nanti Bang Adian boleh menanggapi. Silakan. Semua media mengatakan bahwa 5.000 itu titipan, itu omongan Bang Adian. Rekamannya juga berkatakan begitu. Itu saya katakan, Bang Adian ini menghina buruh-buruh yang berangkat dari bawah sampai level ke atas dikatakan titipan. Oke. Itu nggak benar. Silakan Bang Adian menanggapi. Yang pertama kali menggunakan istilah titipan Erick Thohir. Kita bisa buka semuanya. Dulu Ombudsman menggunakan istilah bukan titipan, rangkap jabatan. Lalu bergulir perdebatan tentang rangkap jabatan. Tiba-tiba Erick Thohir bicara tentang titipan. Oke, itu memancing orang untuk bertanya termasuk saya. Siapa yang dititip? Berapa banyak yang dititip? Siapa yang menitipkan? Oke, kalau kemudian ada yang dititipkan, sisanya titipan bukan. Kalau titipan siapa? Dari situ berkembang wacananya. Bagaimana proses rekrutmennya? Oke. Kenapa tidak dibuka?
Kenapa Itu tidak wacana dipublish? Bang Adian aja itu. Ada alasan bahwa kemudian tidak semuanya bisa dipublish. Oke, Bang Adian, saya mau tanya, Anda menilai proses seleksi untuk direksi dan juga komisaris ini tidak transparan begitu? Salah satunya dong. Harusnya transparan dong. Oke. Dibuka untuk umum. Lalu kalau mau dibuka untuk umum, silahkan. Arya katakan kemarin tidak pernah ada korporasi yang membuka lowongan direksi dan komisaris lewat media. Ternyata banyak kok. Nggak ada. Itu yang kecil-kecil itu. Gini lah ya. Loh, Oke, masalahnya Pak, Tidak ada regulasi. Tidak ada satu-satu regulasi. Bapak-bapak. Oke, Bang Arya, saya jelaskan memang saya melihat juga, tim kami juga melihat di beberapa media bahwa ada beberapa yang memang perusahaan kemudian merekrut direksi dan juga komisaris melalui pembukaan lowongan terbuka ataupun lelang jabatan seperti PT Bank Jatim tanggal 18 Desember 2019 untuk lowongan dirut. PT Jateng Petro Energi buka lowongan direksi dan juga komisaris, kemudian Perusda Pasar Jaya, PT Patralok. Artinya memang ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan untuk direksinya. Kenapa kemudian Kementerian BUMN tidak menggunakan cara itu untuk lebih transparan, menghindari persepsi publik yang kurang baik begitu? Loh, gini Mbak, saya katakan, ya, seperti saya katakan, pada umumnya korporasi akan mencari perusahaannya sendiri. Trans TV aja nggak pernah terbuka untuk membuka direksinya siapa. Kami perusahaan swasta, Bang Arya. Oh, bukan. Artinya, BUMN perusahaan plat merah. Betul. Nggak, Ada bukan. uang negara, ada uang rakyat. Saya beritahu, Mbak, gini, korporasi BUMN itu PT juga. Tidak ada regulasi yang mengatur dia harus membuka secara transparan. Tidak akan pernah didapat, Mbak, orang terbaik. Oke. Untuk gini ya, saya BRI itu adalah walaupun plat merah, dia tuh levelnya setara dengan BCA dan lain-lain gitu. Cara perekrutannya juga akan Boleh saya setara bantah? dari kota dunia gitu loh. Jadi jangan dikatakan bahwa plat merah wajib gitu. Waduh, nggak ada yang mau. Oke. Siapa yang Boleh mau? saya- Karena ini Ya. BC, Dulu, ini korporasi Arya, besar ya. Jadi dan tidak ada regulasi satupun yang mengatakan bahwa BUMN harus terbuka transparan. Nggak akan ada yang mau. Oke, silakan Siapa Bang yang Adian. mau? ya dulu di periode sebelumnya pernah ada diumumkan terbuka sampai pada beberapa anak Perusahaan mana? sebentar Perusahaan mana? sampai pada beberapa anak perusahaannya. Saya gini, ada Perusahaan datanya bisa di browsing saja. Loh, perusahaan mana? bisa mengakses Satu-satu data Bang Arya, sebentar secara ini langsung. waktunya Bang Adian. Nanti saya beri waktu. Rakyat mengakses itu. Dan begini loh, bedakan dong antara perusahaan swasta dan BUMN. Kenapa saya menuntut transparansi? Karena ini BUMN. Oke. Ada uang negara di situ. Ada PMN di situ. Oke. Tahun depan Kementerian BUMN minta PMN di Komisi 6 kalau tidak salah 10 triliun. Ada 10 triliun uang rakyat akan ditaruh di situ. Dan kalau kemudian rakyat minta transparansi, salahnya mana? Jangan samakan BUMN dan perusahaan swasta. Oke, tahan dulu Bang Adian, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan tanya kepada Pak Toto dan juga ke Mas Arief bagaimana melihat adanya tarik-menarik kepentingan dan juga proses transparansi dari seleksi direksi dan juga komisaris BUMN. Kita akan jeda, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan, anggota Komisi 7 DPR RI. Kemudian ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Ada Bang Arief Poyono, Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu. Dan Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, Anda sebagai Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu melihat adanya tarik-menarik kepentingan, kemudian konflik saling tunjuk soal seleksi direksi dan juga komisaris BUMN ini seperti apa? Para pekerja melihatnya ini memang sudah proses yang fair, transparan, atau memang seperti apa sih, Mas Arief? Begini, sebenarnya sih nggak ada ya proses tarik-menarik kalau saya melihatnya ya. Ini cuman kurang komunikasi aja antara Adian dan Erick Thohir, ya kan. Padahal kan pernah satu klub lah ya dalam pilpres ya. Saya rasa ini hanya masalah komunikasi. Nah, saya juga melihatnya memang benar
bahwa direksi-direksi yang saat ini duduk, ya itu memang dasarnya itu awalnya dia adalah pegawai BUMN yang dari awal ya, dari bawah ya. Memang adalah 10% dari luar, kayak misalnya kayak Telkom yang kemarin tuh anak kecil Bukalapak itu dijadikan direksi sama Kementerian BUMN. Tapi kalau kita lihat dari susunannya ya lebih banyak putra-putri dari Telkom sendiri ya, artinya dari dalam Telkom dia jadi di situ. Ya. Juga misalnya di Pelindo ya, saya melihat juga kebetulan di Rut Pelindo 2 itu dulu anak buah saya di Serikat Pekerja ya, pada saat itu ya. Anak buah saya memangnya gitu kan, si Arief Suartono itu kan. Jadi saya melihat benar Arya bicara seperti itu dan saya memang udah mengecek ya banyak kawan-kawan saya dari Serikat Buruh yang duduk di direksi. Misalnya ada Tuhu Bangun, bekas ketua FSP Bun, dia sekarang menduduki salah satu direksi di PTPN. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya harus bicara apa adanya ya. Kebetulan, nah kembali kepentingan Mas Adian. Mas Adian juga tidak salah dalam melihat ini. Ya karena kan Mas Adian dalam hal ini diminta oleh Presiden untuk menyetor nama-nama. Ya tidak salah. Namun kemudian tidak diakomodir oleh Kementerian BUMN, mungkin saja Kementerian BUMN mempunyai standar bagi orang-orang misalnya direksi atau komisaris yang harus duduk di BUMN-BUMN tersebut. Ya kan? Karena belajar dari tahun lalu mungkin Pak Erik melihat banyak sekali aktivis-aktivis yang cuma mau cari makan doang ya di BUMN duduk sebagai komisaris dan nyatanya memang banyak juga mereka duduk itu ternyata hampir 60% ya orang-orang yang duduk yang dari latar belakang teman-teman aktivis itu ternyata kurang bisa bekerja. Oke, Mas Arief. Di badan usaha milik negara. Mas Arief, artinya Anda melihat bahwa orang-orang yang duduk menjadi direksi dan juga komisaris ini tidak memiliki kapasitas ataupun integritas untuk bisa duduk di perusahaan plat merah. Seperti yang tadi Anda sebutkan. Kita melihat dari laporan bukunya aja. Dari laporan buku. Jadi melihat dari kinerjanya BUMN itu sebenarnya dari laporan keuangannya dan kinerja daripada BUMN tersebut, apakah BUMN tersebut bisa menghasilkan untung atau tidak, itu aja ukurannya. Ya, kembali lagi memang kalau di dalam manajemen rekrutmen SDM, ya memang namanya nepotisme itu ada, dimanapun ada. Ya, artinya mungkin bukan titipan kalau yang kata halusnya merekomendasi. Ya cuman dari sini saya titip sama Arya, ya didengar juga kata-katanya Mas Adian. Ini kan gak enak di publik, ribut aja kita sesama di dalam pemerintahan kan. Ya kan artinya cobalah Erik juga terbuka, Adian sudah terbuka. Artinya sekarang ini kan justru Adian tuh seakan-akan dituduh dia minta titipan, padahal enggak. Dari cerita Adian kan jelas bahwa Adian diminta sama Pak Joko Widodo untuk merekomendasi nama-nama yang bisa ditempatkan di BUMN. Saya rasa itu sah aja, apalagi BUMN itu tidak lepas dari yang namanya di seluruh dunia kepentingan politik, birokrat, dan juga serikat buruh. Nah, jadi memang saya pikir ini hanya masalah komunikasi dan kasih sayang aja. Ya, saya rasa kalau Erik lebih mengerti Adian dan Adian mengerti Erik dan saling mengasihi ya, saya rasa ada komunikasi yang baik. Apalagi kan ini sama-sama bagaimana mendorong mensukseskan pemerintahnya Pak Joko Widodo. Oke. Saya mau tanya ke Pak Toto, memang sesimpel itu seperti yang disampaikan oleh Mas Arief, ini hanya masalah komunikasi saja antara Bang Adian dan juga Pak Erick Thohir. Apakah kemudian lazim proses seleksinya seperti yang disampaikan juga oleh Bang Arya tadi begitu? Ya, saya kira gini ya, BUMN itu kan sudah cukup lama ya berproses dalam melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi talent pool, talent management dan segala macam begitu ya. Jadi artinya proses seleksi untuk duduk di pimpinan BUMN menjadi direksi atau komisaris itu tentu melewati proses-proses yang memang sudah diatur ya begitu ya. Jadi misalnya untuk duduk menjadi direksi misalnya, mereka kan harus ikut ketentuan fit and proper test misalnya ya. Mereka harus ikut proses assessment gitu kan. Nanti setelah mereka lolos dari assessment itu hasilnya
kita sampaikan kepada Kementerian BUMN, barulah nanti Kementerian BUMN melakukan keputusan siapa yang akan diambil misalnya ya. Bahkan untuk BUMN-BUMN yang skala besar lah ya, misalnya Pertamina, PLN, sudah disampaikan oleh Bung Adian, itu prosesnya kan juga tidak selesai di Kementerian BUMN. Dia akan naik lagi sampai ke tim TPA yang tadi disampaikan diketuai oleh Presiden misalnya. Jadi proses itu berjalan sebetulnya ya. Dan itu kan sudah jalan mungkin hampir dalam 6, 7, 8 tahun terakhir proses itu berjalan sebetulnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari proses ini kalau diikuti sebetulnya kita bisa mendapatkan calon-calon terbaik untuk kemudian nanti ditetapkanlah siapa yang akan duduk sebagai direksi atau komisaris BUMN begitu ya. Nah jadi saya kira kalau proses ini dijalankan ya, dan saya kira mendapatkan the best talent dari hasil proses assessment dan segala macam, mestinya yang duduk itu adalah orang-orang yang memang sudah terseleksi begitu ya. Jadi nggak asal aja mungut orang dari mana begitu kan. Dan kebetulan begini, kami sendiri di Assessment Center di Lembaga Manajemen UI kan juga sudah cukup lama juga melakukan bantuan untuk asistensi ini. Kami melihat bahwa ada kecenderungan juga terakhir dalam 3-4 tahun terakhir lah ya, bahwa yang direkrut itu juga bukan cuma sekedar dari internal BUMN begitu ya, tapi juga mulai merekrut banyak profesional sebetulnya, termasuk diaspora Indonesia yang ada di luar, yang punya kemampuan baik untuk juga ikut dalam proses seleksi itu begitu ya. Pak Toto, Anda melihat orang-orang yang duduk sekarang ini, yang dipilih kemudian oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu memang memiliki kapasitas ya? Orang-orang yang the right man on the right place nggak? Ya gini sebetulnya kan itu semua nanti bisa kita lihat saja kinerja ya sebetulnya. Dan jangan lupa juga sebagian besar BUMN yang skala besar, blue chips itu kan sebagian besar juga sudah TBK begitu ya. Kalau sudah TBK itu ya artinya melakukan penilaian evaluasi kinerja sangat mudah kan. Karena mereka wajib laporkan progres dari setiap kegiatan yang mereka punya begitu kan. Nah sehingga dengan cara ini sebetulnya bisa kita mengurangi dispute soal apakah misalnya ya rekrutmen itu dilakukan dengan cara-cara yang terbuka atau tertutup, lalu bagaimana kinerja dan seterusnya. Karena setiap direksi yang akan duduk sebagai calon direksi BUMN biasanya juga mereka harus ikat dalam bentuk misalnya kontrak kinerja begitu ya. Jadi dalam kontrak kinerja disebut jelas kalau performance tidak sesuai target ya mereka juga bisa setiap saat dilengsarkan misalnya. Jadi saya kira cara-cara prosedur SOP dan segala macam sudah ada sebetulnya. Tapi Pak Toto harusnya apakah sebaiknya kemudian proses seleksi yang menggunakan headhunter yang biasa dipakai oleh Kementerian BUMN itu sebaiknya prosesnya itu diumumkan ke publik sehingga tidak ujuk-ujuk publik hanya mendapatkan nama saja, tapi prosesnya rangkaiannya itu kemudian dibuka saja begitu? Ya saya kira kan seluruh proses seleksi itu ada dokumentasi ya begitu ya. Dan dalam beberapa hal juga saya kira untuk beberapa posisi di BUMN juga memang sebagian juga diumumkan sebetulnya ya. Jadi sebetulnya orang melihat begitu ada posisi di mana. Jadi saya kira ke depan, saya kira untuk tidak memperparah situasi ini, dispute soal ini, ya saya kira kalau memang ada availabilitas di dalam pengisian jabatan-jabatan itu ya memang bisa disampaikan saja mana yang terbuka begitu ya. Tapi intinya yang penting adalah bahwa Kementerian BUMN sendiri sudah memiliki talent pool, the best talent dari seluruh BUMN yang ada, yang itu menjadi prioritas ya untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian juga untuk mulai merekrut tenaga-tenaga profesional di luar BUMN. Jadi saya kira kombinasi akan mix yang bagus kalau itu bisa dilakukan. Saya mau tanya ke Pak Arya. Pak Arya, kriteria apa sih sebetulnya yang dipakai oleh Kementerian BUMN untuk memilih direksi dan juga komisaris? Bang Arya, kriteria apa sih sebetulnya yang dipakai oleh Kementerian BUMN untuk memilih direksi dan juga komisaris yang akan duduk di perusahaan plat merah? Kriterianya apa? Kriterianya itu sama seperti korporat umumnya. Kita kan kalau ini kan BRI misalnya, dicari orang yang memang kaliber bank yang jagoan gitu. Sama dia lawannya BCA, bukan bank-bank yang ece-ece atau bank-bank asing lainnya, itu lawan dia. Makanya itu udah perekrutan korporat yang umum dilakukan adalah mencari yang memang orang yang punya kemampuan. Saya BRI, dia punya kemampuan finance yang hebat gitu misalnya, punya kemampuan manajemen yang kuat gitu, dan punya punya pengalaman juga dalam memimpin korporat gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk tanpa ada pernah punya pengalaman perusahaan, dia akan diminta untuk duduk di perusahaan tersebut, nggak mungkin gitu. Jadi itu kriterianya pasti panjang, Mbak, sangat panjang. Jadi seleksinya sangat ketat sekali. Jadi sama dengan korporat umum lah, karena ini memang korporat gitu. Dan yang pasti ya, yang perlu diberitahu kita tahu juga bahwa
lawan kami itu bukan BUMN, lawan kami itu bukan BUMD, lawan kami itu perusahaan asing. Ya. Ketika melawan perusahaan asing, maka eksekutif yang dicari adalah orang yang memang punya kemampuan juga bisa melawan perusahaan-perusahaan asing. Apalagi Pak Erik itu rencananya sebentar lagi kita akan go global, kita akan bertarung di luar negeri. Kalau CEO-nya nggak jagoan, nggak mungkin bisa bertarung di luar negeri. Nah, mencari CEO jagoan, nggak mungkin itu bisa dibuka secara dibikin pengumuman. Nggak ada yang mau daftar. Oke. Kadang-kadang gini Mbak, gini, kita harus tahu di budaya korporat tuh lah, kita tuh kadang-kadang, gini, top level manajemen tuh sangat sedikit orangnya. Sangat sedikit. Maka semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta, akan berebutan mendapatkan orang tersebut. Akan rebutan. Nah, biasanya kalau rebutan, maka itu akan ada namanya headhunter dan sebagainya gitu ya. Itu salah satunya. Nah, tapi ada juga kita yang dia melalui proses-proses di bawah. Nah, makanya saya kembali lagi, Mbak. Saya jadi lucu. Ketika yang tadi dikatakan Bang Adian lah gitu ya. Yang dari Bang Adian bukan titipan. Tapi dari luar titipan semua. Kan saya jadi bingung nih. Jangan-jangan kalau dari Bang Adian itu bukan titipan. Oke, Bang Arya, artinya nama-nama yang disodorkan ataupun diberikan Bang Adian atas permintaan Presiden Jokowi itu tidak memenuhi kriteria dari Kementerian BUMN, begitu? Yang pasti kita punya kriteria aja. Semuanya prosesnya kriterianya ada jelas. Tadi kan Bang Adian mengatakan tidak ada satupun nama yang disodorkan oleh Bang Adian kepada Presiden yang kemudian diterima oleh Kementerian BUMN ataupun terpilih. Artinya semuanya tidak memenuhi syarat? Yang pasti prosesnya ada kriteria tertentu yang harus dilalui. Gitu kriterianya aja. Apa Bang Arya? Seperti yang saya katakan tadi, punya kemampuan seperti itu. Saya katakan seperti itu. Memang berat, karena kita mau BUMN sekarang ini harus betul-betul beda. Sekarang Mbak ya, biar tahu aja, sekarang ini mereka punya setahun sekali akan dinilai. Ya. Bukan lagi 5 tahun sekali loh, setahun sekali akan dinilai tuh masing-masing. Oke, silakan Bang Adian. Ya, pertama begini, sudahlah Arya. Hal-hal kayak begitu nggak usah diulang-ulang. Kenapa? Nanti kita kan cerita lagi tentang siapa, latar belakangnya apa, ada di sana. Bahwa tidak semua juga penempatan itu berdasarkan dasar kemampuan awal dia. Itu loh. Nah, jangan dilebarkan seperti itu. Sama juga seperti kemarin. Jangan bicara titipan. Nanti orang tanya, siapa yang titip, berapa, dan sebagainya. Nah, kata titipan itu awalnya dari Erick Thohir sendiri. Jangan membuat persoalan jadi melebar. Tadi Arya katakan, kami ini bukan pejabat publik. Baca undang-undangnya. Kalian itu pejabat publik. Kalian itu mengisi LHKPN. Kapan saya ngomong pejabat publik? Nggak ada pernah. Ya. Nggak pernah saya ngomong. Bukan, artinya bahwa gitu. Ini loh, jangan dilebarkan. Kita fokus. Kenapa ada istilah titipan-titipan? Karena Erick Thohir membuka ruang perdebatan tentang itu. Ketika dia buka wacana titipan, itu langsung menyambar kemana-mana. Orang bertanya dalam kepalanya, siapa yang titip, berapa, apa, segala macam. Oke, sisanya bagaimana? Kalau kemudian dibilang apakah BUMN tidak pernah menyampaikan terbuka pada rakyat lowongan kerja, bulan Februari 2016 pernah dilakukan. Sekian banyak. Kenapa itu tidak dilanjutkan? Lanjutkan saja. Kan intinya pada akhirnya adalah untuk menyelesaikan polemik titipan yang dibeli oleh Erick Thohir ini, intinya adalah transparansi. Oke, apa salahnya rakyat minta transparansi? Apa persoalannya ketika orang minta transparansi? Oke, kita ulas transparansi. Tahan dulu Bang Adian, kita ulas transparansi dan berapa persen kemudian komposisi titipan yang memang ada di posisi direksi dan juga komisaris perusahaan plat merah. Tahan dulu Bang, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan. Kemudian ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Mas Arief Poyono, Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu. Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Saya akan lanjutkan lagi. Bang Adian, tadi saya potong karena break, saya kasih waktu sebentar saja. Nanti kita minta tanggapan dari Bang Arya, silakan. Nah, kenapa transparansi ini penting? Dari semua nama-nama yang diminta Presiden pada kita, nggak ada prosesnya. Dipanggil tidak, diwawancara tidak,
dan sebagainya tidak. Artinya ini kan tidak transparan. Tiba-tiba muncul yang lain. Nah, lalu apakah transparansi itu bukan kebutuhan kita sebagai bangsa yang maju, sebagai bangsa yang sudah mereformasi? Transparansi menurut saya adalah bagian dari tuntutan good governance, bagian dari tuntutan demokratisasi. Tidak bisa dibantah. Cobalah. Mulai 10, 20 BUMN, 30 BUMN, coba saja. Kalau dulu pernah dicoba dan tidak ada masalah. Kalau orang menuntut transparansi, jangan digeser ke sana ke sini dong. Artinya 60 nama yang Anda sodorkan kepada Presiden tidak ada satupun yang dipanggil? Tidak sampai 60. Dan itu kan begini Mbak, saya ceritakan dulu latar belakangnya. Dulu Presiden minta 3 kali pembicaraan dengan kita, dengan beberapa syarat. Pertama, kalau bisa putra daerah di mana tempat BUMN itu berada. Jadi kalau BUMN dari Aceh, yang ada di Aceh, dia putra daerah dari Aceh dan tinggal di Aceh. Kenapa harus tinggal di Aceh? Ini soal efisiensi. Ada hitungannya seperti itu. Dan 2014 yang terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang diminta Presiden itu adalah dari berbagai provinsi. Itu yang minta Presiden. Syaratnya ada, segala macam. Kita penuhi. Kenapa kemudian jadi kita yang bersalah? Kan itu menarik menurut saya. Lalu dikaitkan seolah-olah kalau Presiden minta nama sama kita, nama-nama komisaris, lalu kita berikan, saya tidak boleh kritik, itu yang lain. Kalau saya kritik namanya, komisarisnya, saya kritik tak bisa begitu. Saya tidak bisa katakan partai yang kalah di Pilpres kritik karena kalah Pilpres. Tidak bisa. Itu cara berpikir yang tidak benar. Dan itu cara membuang kritik menurut saya. Saya mau tanya ke Bang Arya. Bang Arya, apa betul Menteri BUMN dititipi banyak calon-calon untuk menjadi direksi dan juga komisaris dari berbagai pihak, baik dari kementerian, kemudian partai politik, relawan, kemudian lembaga-lembaga. Itu betul nggak, Bang Arya? Loh, ya itu gini, bagi saya ya, bagi kita semua, bahwa ada orang memberikan nama, itu biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Namanya kita mencari posisi jabatan, kita juga pasti ada orang yang memberikan nama-nama. Tadi seperti kata Bang Arief Piono tadi, bahwa Bang Arief misalnya memberikan ini diberikan nama ini bagus, ini dia punya karir seperti ini di salah satu BUMN. Kenapa nggak diterima? Biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa. Kan gini loh ya. Sebentar Bang Adian, sebentar Bang Adian, biar Bang Arya menyelesaikan. Jangan pakai istilah gini. Jadi bagi kita, sebentar Bang Adian. Nama-nama masuk itu kan biasa saja, nggak ada masalah. Wajar nama-nama masuk itu wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi itu yang kita proses. Kalau nggak terpenuhi ya nggak masuk. Wajar. Berapa persen titipan yang diakomodasi kemudian terpilih, Bang Arya? Ini kita jangan mengenai bahwa titipan diakomodasi, jangan begitu. Sama seperti di perusahaan-perusahaan juga, seperti di CNN. Kalau ada yang memberikan nama bagus, kenapa nggak diambil? Ya diambil, nggak ada masalah. Ini proses cari profesional kok, kita nggak ada masalah. Saya mencatat untuk partai, saya sebentar Bang Arya. Saya mencatat untuk Partai Golkar ada 5 orang, Nasdem ada 1 orang, PDI Perjuangan ada 3 orang, dan masih ada beberapa termasuk dari kementerian-kementerian lainnya. Itu berarti banyak titipan yang masuk ke Menteri BUMN. Jangan gitu Mbak. Berarti Mbak nggak tahu mengenai korporat dan di BUMN-nya. Sorry Mbak, maaf. Saya belum ngomong. Saya yang ditanya. Sebentar Bang Adian. Saya yang ditanya. Jadi saya harus jawab ya. Jadi gini ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Seperti di Pindad. Di Pindad itu urusan senjata. Maka yang mau nggak mau memang akan dicari dari yang mengerti senjata. Siapa? Ya dari TNI. Masa dari yang lain yang nggak ngerti senjata, ngurusin senjata, ngurusin Pindad? Ya nggak mungkin. Jadi beda. Hari itu namanya ex officio dari Departemen Pertahanan. Bang Adian silahkan menanggapi. Sebentar Pak Arya, ini pemirsa tidak bisa mendengar apa yang Anda sampaikan nanti kalau saling beradu begini. Silakan Bang Adian. Sejak awal saya kita jangan pakai istilah titipan. Istilah itu pertama kali dikeluarkan oleh Erick Thohir. Jangan menggunakan istilah yang mengundang polemik, yang mengundang pertanyaan. Bilang saja bahwa berbagai pihak boleh menawarkan orang-orang terbaik. Kenapa? Konotasi titipan itu negatif. Yang saya sesalkan,
Kenapa keluar dari mulut menteri? Jangan. Setiap orang boleh menawarkan orang-orang terbaiknya untuk duduk di BUMN tanpa kita maknai sebagai titipan. Itu jawaban wise menurut saya. Oke. Begitu diutarakan sebagai titipan, blunder minta ampun. Gini, Kenapa? Semua saling mencurigai. Siapa menitip, siapa berapa, bagaimana caranya. Oke. Nah, itu yang menurut saya diperbaikilah. Bagaimanapun juga, Arya, BUMN ini adalah kementerian, ya, kementerian yang saya anggap harusnya sanggup menjadi lokomotif bagi bangsa ini keluar dari krisis. Dengan catatan dikelola dengan baik. Apa yang dikelola? Tindakan, manajemen, rekrutmen, termasuk ucapan Arya. Termasuk ucapan. Bahasa Arya misalnya mengatakan saya begini-begini, itu juga tidak tepat. Oke. Saya merespon Tempo dengan acara kemarin. Kenapa? Karena dibilang menolak kapan saya. Kapan saya dititipkan nama? Oke. Kapan saya hubungi Erick Thohir? Kapan saya ketemu dia? Kapan saya bawa map dan nama? Tidak ada. Presiden minta pada saya. Mekanismenya jelas. Presiden sebagai tim penilai akhir minta pada saya. Oke. Minta diseleksi Oke, Bang oleh Adian, saya harus berikan waktu Mas. kepada Bang Arya untuk menjawabnya karena ini supaya adil. Silakan Bang Arya. Ya, sama seperti tadi. Sebenarnya orang mengerti aja dengan apa yang kami sampaikan. Cuma yang heboh kan Bang Adian sendiri gitu loh. Enggak dong, Arya. Sebentar Bang Adian, sebentar Bang Adian, biar Bang Arya menjelaskan terlebih dahulu. Arya, Loh, kementerian aku BUMN representasi Sebentar Bang negara. Adian. Ini pemirsa tidak bisa mendengar. Ya. Bukan, maksudnya gini loh. Ya. Saya kasih Ya, hal yang ya, baik. Kementerian BUMN ini representasi wajah negara. Komunikasilah dengan baik. Kemarin, sebentar. Kemarin misalnya untuk gugatan serikat pekerja yang terkait AIPO Pertamina. Jangan dong bilang mereka pasti kalah. Jangan. Oke. Oke. Nah, Itu gini bahasa ya. yang menurut saya tidak bisa gini. digunakan kementerian. Oke, karena Bang Adian dan juga Bang Arya saling bersaut-sautan, saya mau beri kesempatan dulu kepada narasumber yang lain sebentar. Bang Adian, Bang Arya, saya akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada narasumber yang lain. Saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, Anda melihat bahwa memang tidak semua direksi dan juga komisaris itu terpilih karena memiliki kemampuan ya. Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh Bang Adian bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan dasar begitu. Anda sepakat nggak dengan itu? Memang yang terlihat seperti itu? Sepakat. Oke. Contohnya aja kan misalnya Pertamina, ya kan, menempatkan misalnya Basuki Cahayapurnama. Kalau dikatakan Basuki Cahayapurnama mempunyai pengalaman tentang minyak, tidak. Ya kan? Tetapi kan yang diperlukan adalah bagaimana dia memperbaiki mungkin dari sisi moral atau supaya Pertamina ini bisa menjadi bersih dan bebas dari mafia migas. Ya, kalau kita cek track recordnya Pak Basuki Cahaya nggak punya pengalaman di BUMN apalagi ngurus migas. Ya kan? Tetapi kan di sini yang dipakai adalah kemampuan dia untuk mendirecting para direksi-direksi Pertamina. Oke. Agar Pertamina itu yang katanya sarang mafia migas bisa menjadi lebih baik. Dan ini berhasil tidak formulanya diterapkan? Basuki Saya rasa Cahayapurnama sih yang tidak sudah punya mulai kemampuan di berhasil ya, perminyakan sudah mulai kemudian menjadi kelihatan komisaris. ya kinerjanya Ahok di Pertamina ya. Saya artinya jujur saja bahwa dia sudah punya track di situ. Lalu yang saya sayangkan memang ada sebesar korporasi Pertamina, ya sampai hari ini tidak ada lagi yang namanya legacy daripada Pertamina yang dalam hal ini asli karyawan atau direksi yang berkarir di Pertamina menempati kedudukan tertinggi sebagai CEO. Artinya yang menjadi direksi ataupun komisaris adalah jabatan-jabatan politis begitu ya, bukan orang dari itu internal. komisaris ya misalnya. Tetapi kalau untuk jabatan di rootnya ini beberapa lama ini tidak pernah menempatkan karyawan Pertamina sebagai di rootnya atau legasinya ya. Padahal kalau kita mau apple to apple itu Pertamina pernah dipimpin oleh di root yang dari legasi Pertamina dan ternyata maju. Oke. Ya. Misalnya Ari Sumarno dulu ya, saya bukannya mengangkat-ngangkat dia, tapi memang di karirnya Ari Sumarno itulah
Pertamina mengalami zaman keemasan. Ya. Nah, misalnya sekarang kalau kita mau bicara kemampuan ataupun pemutaran direksi BUMN satu ini ke BUMN yang lain, Nike tuh nggak punya kemampuan dalam hal migas. Artinya, misalnya dia berasal dari Rekin, terus lari ke PLN. Nah, bicara Pertamina itu adalah produknya itu adalah setiap hari berubah-ubah harganya kan. Nah, kalau PLN sama Rekin ini kan bicara konstruksi. Begitu juga waktu Pertamina dipimpin oleh Dwi Sucipto. Produk semen dengan produk minyak itu beda. Nah, ini yang saya pikir Arya harus memberikan masukan kepada Menteri dalam menempatkan para direksi BUMN, juga harus melihat latar belakang kemampuan dia dan pengalaman dia. Ya, dalam hal produk, ya itu contohnya. Nike itu hanya pernah punya pengalaman di Rekin dan PLN. Silakan. Produk yang berbeda dengan Pertamina. Silakan Mbak Arya ingin menanggapi. Nah, kalau misalnya di tempat lain, misalnya di Telkom atau di Pelindo ya, atau di perbankan ya, saya melihat sih sudah bagus ya penempatan direksi-direksinya saat ini ya. Silakan Pak Arya ingin menanggapi. Gini, seperti yang saya katakan lagi Bali, bahwa yang namanya top level management itu memang kadang-kadang walaupun dia bukan latar belakang di situ, tapi karena dia punya kemampuan top level management dan memang sangat tinggi, maka dia juga akan bisa di bidang yang lain gitu. Dari sisi itu bisa dilihat juga. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Orang berpindah-pindah dari satu bidang usaha beda sama bidang, karena memang namanya CEO itu memang kadang-kadang berbeda. Begini Arya, ini ada terjadi ketika tahun lalu banyak orang-orang perbankan BUMN menduduki posisi-posisi sebagai CEO di BUMN-BUMN yang bukan berasal dari perbankan, ya. Artinya gini loh ya, seorang bankers, ya, cara berpikirnya berbeda, misalnya dengan seorang teknisi, ya, berbeda. Kalau bankers itu akan bertahan berpikirnya, ya, bertahan dan terus mencari pinjaman. Yang akhirnya saat ini banyak BUMN-BUMN yang sangat berat hari ini. Erik itu harus memperbaiki BUMN yang mana utangnya jadi banyak, gitu kan. Contoh misalnya PLN. PLN itu dimasukkanlah 2 kali perbankan hanya untuk bagaimana mencari modal, ya kan. Nah, biasanya beda sekali antara seorang top manager yang berlatar belakang misalnya seorang airliners berbeda dengan seorang bankers. Jadi memang latar belakang itu penting ya menurut Mas Arief ya. Apakah kemudian dia punya latar belakang di bidang yang akan ditempatkan di perusahaan plat merah? Jadi petani terus ditempatkan jadi nelayan kan nggak mungkin. Nanti saya akan tanya ke Pak Toto. Pak Toto, apakah kemudian latar belakang itu juga penting untuk menempatkan orang-orang yang memiliki rekam jejak di bidang-bidang tersebut sebagai direksi dan juga komisaris? Dan tadi saya mau menanyakan bahwa tidak semua berdasarkan kemampuan dasarnya itu terpilih menjadi direksi dan juga komisaris BUMN. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan, anggota Komisi 7 DPR RI. Kemudian ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Ada Mas Arief Poyono, Ketua Serikat Buruh BUMN Bersatu. Dan Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Saya mau langsung ke Pak Toto. Pak Toto tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Arief bahwa latar belakang itu sangat penting karena itu akan berpengaruh nanti bagaimana mereka bisa mengatasi masalah-masalah di perusahaan-perusahaan plat merah saat mereka menjabat sebagai direksi dan juga komisaris. Karena the right man on the right place itu penting. Dan kemudian tadi Bang Adian juga mengatakan bahwa tidak semua yang terpilih menjadi direksi dan juga komisaris punya kemampuan dasar. Ada faktor-faktor lain begitu menurut Bang Adian. Bagaimana menurut Pak Toto? Ya, saya kira itu faktor penting ya. Tapi juga harus kita lihat bahwa suksesnya seorang CEO itu juga kita lihat dari sisi kematangan atau maturity bagaimana proses leadership yang dia bangun begitu ya. Jadi contoh lah misalnya ya. Dulu misalnya Pak Yonan itu diminta masuk ke kereta api. Background dia itu jelas seorang bankers gitu ya. Tapi dengan cara dia, dengan kematangan leadershipnya, kemudian dia mampu melakukan transformasi radikal di kereta api
Sehingga kereta api dari perusahaan rugi sekarang menjadi perusahaan yang betul-betul tumbuh sebagai raksasa baru lah di antara BUMN yang lain ya. Kemampuan dari segi SDM-nya, kemampuan dari segi strategic operation dan segala macam meningkatlah begitu ya. Jadi dengan kematangan maturity seperti leader, seperti Pak Yonan itu, saya kira itu contoh-contoh di mana memang orang-orang yang memiliki ciri-ciri karakter leader yang kuat mampu melakukan transformasi yang kuat ya. Jadi meskipun mungkin backgroundnya tidak langsung dia ada di kereta api, tapi kematangan berpikirnya mampu membawa transformasi gitu ya. Nah, saya kira itu menjadi faktor penting begitu ya. Nah, jadi pembicaraan tadi yang saya amati memang pada akhirnya saya cukup agak miris juga karena yang kita perdebatkan pada ujungnya itu sebetulnya hanya masalah-masalah terkait dengan proses, masalah-masalah terkait dengan istilah dan segala macam begitu ya. Padahal kalau kita lihat situasi BUMN saat ini kan juga sebetulnya cukup tidak terlalu meyakinkan sebagai suatu korporasi yang punya kinerja baik begitu ya. Jadi misalnya kita bayangkan ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Temasek Singapura atau Khazanah di Malaysia, kan performance kita relatif jauh tertinggal. Jadi artinya banyak PR yang sebetulnya kita harus lakukan penyelesaian dengan cepat. Jadi jangan terlalu banyak kita habiskan waktu di soal-soal yang kita perdebatkan malam ini. Jadi mungkin saya setuju dengan komentar Bang Adian tadi sebetulnya ya, misalnya prosesnya, transparansinya lebih terbuka begitu ya. Penggunaan istilah-istilah mungkin lebih baik ya. Sehingga itu nanti membuat supaya prosesnya bisa jalan. Setelah itu kita harus tancap gas bagaimana caranya supaya kinerja BUMN kita bisa jauh lebih meningkat. Karena kita sudah ditinggalkan oleh para pesaing yang meluncur dengan lebih deras dibandingkan kita. Kalau kita terus berkutat dengan soal-soal ini, kita akan sulit mengejar itu ya. Nah itu saya kira hal-hal penting yang harus dicatat begitu ya. Kedua, saya kira juga kita jangan alergi juga lah ya dengan orang-orang yang memang punya kemampuan baik, orang-orang dari luar yang memang bisa merubah BUMN menjadi perusahaan negara yang bisa berkompetisi dengan lebih baik begitu ya. Coba kalau kita lihat misalnya susunan board di Temasek Group ya sebagai perusahaan global, itu saya kira juga orang-orang di luar Singapura, di luar Temasek itu banyak sekali berkumpul di sana ya. Bahkan mantan-mantan CEO kelas dunia, misalnya mantan CEO-nya Volvo, Shell ya, atau bahkan mantan presidennya Bank Dunia juga ada dalam boardnya Temasek. Jadi kita harus berpikir udah jauh sampai ke sana kan. Kalau kita masih ngomongin yang bagian-bagian ini, kita akan semakin tertinggal gitu loh maksudnya ya. Terus lebih maju gitu loh. Iya. Tapi Pak Toto, apa sebetulnya dampaknya bagi perusahaan-perusahaan plat merah jika kemudian mereka perusahaan tersebut posisi direksi dan juga komisaris dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan ataupun latar belakang yang tepat begitu? Ataupun mereka adalah orang-orang yang berasal dari partai politik, relawan, kemudian lembaga dan juga kementerian yang tidak punya latar belakang di bidang tersebut? Jadi saya kira kalau lihat struktur di susunan direksi atau komisaris ya, memang ada juga yang sudah diangkat misalnya dari unsur-unsur yang mewakili tadinya backgroundnya mungkin dari parpol ya, atau dari unsur-unsur kementerian dan seterusnya ya. Jadi mungkin kita harus refresh ya, misalnya untuk semacam Pertamina atau PLN ya. Memang harus ada unsur-unsur yang mewakili kepentingan pemerintah di sana ya, karena PLN Pertamina kan dia memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan subsidi dan seterusnya begitu ya. Sehingga bagaimana mengawasinya tentu harus ada unsur dari misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian SDM lah ya, supaya proses yang berjalan di perusahaan tadi sesuai dengan katakanlah kebijakan yang ada di masing-masing kementerian terkait dengan perusahaan itu, BUMN itu misalnya. Jadi saya kira itu masih relevan lah begitu ya. Tapi kalau misalnya apakah semua BUMN itu sekarang ternyata di rata-rata dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas atau tidak punya kaliber ya? Menurut saya enggak juga gitu ya. Ditunjukkan saja yang mana gitu kan. Apalagi kalau kita lihat misalnya list di perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah go public, TBK ya. Saya kira pilihan-pilihannya jelas ya. Perusahaan TBK itu kalau dia membuat kesalahan otomatis dia akan langsung dihajar oleh para pemegang sahamnya, investornya, sehingga harganya bisa turun kan, sehingga nggak bisa bermain-main dalam soal itu gitu loh. Silakan Bang Adian kalau ingin menanggapi, dari tadi sudah ingin menanggapi gimana? Ya, pertama begini, dari tadi saya bilang begini, kita bicara mau mencari jalan keluar atau menambah masalah baru. Kalau kita mau mencari jalan keluar, fokus apa yang mau kita bicarakan? Transparansi. Ayo kita bicara transparansi. Kenapa saya minta transparan? Bagaimana supaya transparan? Jangan melebar. Direksi kita, apa yang terbaik? Nanti saya akan tanya, apa ukurannya? Jadi lebar lagi. Ketika ada serikat pekerja Pertamina menggugat BUMN, jangan ditantang, mereka pasti kalah. Itu nggak bagus.
Kita sedang dalam situasi sulit, sedang dalam situasi krisis. Kurangi bahasa-bahasa yang menantang satu dengan yang lain. Ayo, Kementerian BUMN adalah Bapak. Serikat Pekerja Pertamina adalah anaknya. Cari pendekatan lain yang tidak harus gaduh-gaduhan. Ya. Mudah nggak? Mudah kok. Karena kita sedang bicara demokrasi. Demokrasi selalu mensyaratkan kemampuan menyelesaikan persoalan dan berbicara satu dan yang lain. Oke. Tidak perlu dan hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba misalnya ada 53 kasus korupsi. Ngapain diomongin? Nanti orang tanya, Ya. yang mana kasusnya? Nanti jadi persoalan lagi. Tiba-tiba misalnya bicara soal hal-hal yang lain yang menurut saya betul yang Pak Toto bilang nggak ada manfaatnya. Oke. Nggak ada manfaatnya buat bangsa ini, nggak ada manfaatnya buat BUMN. Yang terjadi apa? Kegaduhan. Oke. Gaduh terus Oke. kita. Bang Adian, jadi Anda Kenapa ingin cara menggarisbawahi? ini dipertahankan? Ya. Bentar Mbak. Oke. Kenapa cara seperti ini dipertahankan? Ngapain harus bilang Adian tidak mengerti corporate? Kita sedang adu pintar di sini. Kita tidak sedang adu gelar di sini. Saya anggota DPR, saya rakyat pembayar pajak. Boleh nggak saya mengkritik kemana uang pajak saya digunakan? Boleh. Jangankan saya. Petani pun boleh mengkritik, buruh pun boleh mengkritik. Ngapain tantang? Seolah-olah saya tidak mengerti korporasi. Itu bahasa yang tidak bagus. Kalau saya tanya, yuk kita transparan, ayo kita transparan. Kalau kemudian dibilang ada titipan, kenapa menteri bilang titipan? Nanti orang nanya, nanti saya tanya, semua nanya. Mbak, gini loh Mbak, Oke. kita bicara negara ya. Saya setuju ada tokoh-tokoh bangsa duduk di BUMN. Saya setuju ada orang-orang hebat duduk di BUMN. Oke. Saya tidak pernah mengatakan mereka titipan siapa atau apapun. Bangsa ini butuh mereka. Jangankan BUMN, bangsa saja butuh mereka. Tapi ketika kemudian ada istilah titipan, ini menjadi liar kemana-mana. Oke. Tolong, Ya. berikutnya carilah kalimat yang lebih baik. Oke. Kalimat yang menempatkan Arif adalah bagian dari bangsa ini. Pak Toto bagian dari bangsa ini. Arya bagian dari bangsa ini. Jangan selalu kalimat yang konfrontatif dan menantang-menantang terus. Gak Oke. bagus. Ya, oke. Betul. Ya. Mbak, sebentar. Saya selesaikan. Saya mau cerita kondisi ekonomi kita. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita sampai minus 4%. PHK sudah 6,5 juta orang. Pengangguran mana-mana. 70% UMKM tutup. Ayo kita kerja buat itu dong. Oke. Ya. Tidak saling mencaci maki satu dan yang lain dan istilah-istilah yang mengundang perdebatan. Ayo BUMN tunjukkan giginya. Rangkul sebanyak mungkin orang yang bisa dirangkul. Jangan bilang dia tidak cocok kriteria, ini tidak cocok kriteria, dipanggil juga tidak, wawancara juga tidak. Jangan. Ngapain dalam situasi sulit ini kita mencari musuh? Oke, Bang Adian, Ngapain saya harus kasih sulit waktu ini ke kita Pak Arya karena ada mempertentangkan durasi yang lain? di sini. Aktivis Sebentar, Bang Adian. bagaimana, Saya harus pengusaha kasih bagaimana. waktu ke Pak Arya. Ada durasi di sini. Nanti saya akan kasih waktu lagi ke Bang Adian, Bang Arya. Tadi Pak Toto sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adian bahwa prosesnya lebih terbuka. Terus kemudian jangan ada penggunaan istilah-istilah. Dan tadi Bang Adian mengatakan bahwa jangan melebar kemana-mana, jangan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan publik. Lebih baik semuanya dirangkul kalau ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di BUMN. Bagaimana ini tanggapan dari juru bicara Menteri BUMN? Gini, kenapa kita tanggapi? Bayangkan dikatakan ada 5.000 orang direksi di BUMN, titipan, komisaris itu titipan. Titipan mafia, titipan ini bisa saja gitu. Itu berbahaya. Publik itu berbahaya. Dengan kondisi saat ini harusnya nggak ada omongan seperti itu. Kalau memang kita adalah anak-anak bangsa gitu. Nggak boleh ada Yang omongan pertama seperti bicara itu. titipan Pak Erick Adian, Thohir, saya ngomong dulu, Arya. saya ngomong dulu, Pak Adian. Sebentar, Saya Bang ngomong dulu. Adian. Ya, saya ngomong dulu. Jadi jangan sampai ada kata-kata 5.000 titipan mafia, titipan ini. Waduh, itu berbahaya banget. Bisa melemahkan mental karyawan yang berkarir. Ya, bisa membuat publik juga melihat bahwa BUMN ini ternyata titipan semua 5.000 orang. Oke. Kan berbahaya. Makanya saya harus tanggapi. Kalau tadi nggak disebutkan seperti itu, ngapain saya tanggapi? Nggak perlu kami tanggapin. Satu. Ya, jadi itu yang satu. Jadi bahasa kita adalah karena adanya bahasa-bahasa yang tidak baik juga bagi publik. Bayangkan apa kata orang kalau BUMN itu 5.000-nya adalah titipan. Apa kata karyawan mentalnya jatuh gara-gara dibilang titipan. Padahal berkarir dengan baik. Nah, kemudian yang kedua. Tadi Pak Toto bilang bahwa kita
tiru dong ke sana, tirulah yang sana gitu ya. Saya sepakat, kami sepakat, Pak Eri sepakat. Kita mau mencoba merekrut yang namanya CEO-CEO dari luar. Yang artinya yang betul-betul global. Orang Indonesia yang global. Itu dibujuk, Mbak. Harus dibujuk. Itu negosiasinya bujuk. Ya, negosiasinya lain. Sangat berbeda. Nggak akan dapat seperti yang dibuka transparan. Nggak ada yang datang. Ini terbuka. Ini saya kasih contoh. Kami ada salah satu perusahaan BUMN yang mau kita tempatkan. Ini dia orang Indonesia, punya kemampuan hebat. Dia adalah direktur di perusahaan internasional. Aduh, itu, jangan bicara begitu, Arya. Arya, jangan. Bang Adian, Sebentar, Bang Adian. Aduh. Saya jawab Pak Toto, ya. Saya jawab Pak Toto, bukan Anda. Tolong saya dengarkan juga. Ya, gini. Kami sampai diskusi, kami sampai bujuk dia supaya mau. Nggak mau. Dia bilang, enggak, saya agak takut nih sama BUMN karena banyak politiknya. Saya nggak bisa kerja profesional. Nah, itu adalah usaha-usaha kita. Pak Erik ini sekarang lagi berusaha untuk membuat BUMN ini global. Dia mencari orang-orang yang jago-jago. Membujuk mereka itu ada caranya sendiri gitu. Jadi bukanlah dengan cara dibuka pengumuman. Pak Toto juga pasti tahu. Dibuka pengumuman yang CEO-CEO top itu nggak mendaftar. Karena mereka memang sangat sedikit level itu. Harus dibujuk. Makanya ada proses headhunter di mana-mana. Oke, tapi Pak Arya, Anda sepakat tidak sih dengan saran Pak Toto dan juga Bang Adian agar prosesnya lebih terbuka, lebih transparan sehingga publik juga bisa tahu begitu? Itu mungkin masukan yang baik untuk Kementerian BUMN. Gini Mbak, seperti saya katakan tadi, korporasi itu nggak bisa dia dibikin pengumuman terbuka, nggak bisa. Nggak mau. Jangan juga di debat. Ya, nggak mau. Ini kan kami tahu, Mbak. Kita kan tahu cari orang gitu ya. Apa susahnya sih bagi kita terbuka? Nggak ada sama sekali susahnya. Cuma ya, toh gini. Apakah gini? Yang perlu kita lihat sekarang saat ini adalah bagaimana kinerja BUMN-nya. Ya, kinerja BUMN-nya bagaimana sekarang ini? Di tengah kondisi seperti ini, gimana kinerja BUMN-nya? Ini semua ujian bagi semua CEO-nya, direksi-direksinya BUMN. Ya. Bagaimana di tengah kondisi corona itu. Oke, Pak Arya, karena waktu kita tidak banyak, saya kasih kesempatan sedikit saja ya buat Bang Adian. 1 menit, Bang. Begini, Mbak. Kata titipan sudah diucapkan Erick Thohir sejak tanggal 24 Oktober 2019. Oke. Itu sudah berkali-kali diucapkan, jangan. Orang yang ditafsirkan macam-macam. Jangan kemudian orang yang merespon istilah titipannya menjadi bersalah. Menurut saya, yang salah adalah yang melemparkan pertama kali. Oke. Karena itu kan bahasa yang baik buat bangsa ini. Jangan bicara tentang lulusan luar negeri, lulusan ini. Jangan. Kita punya ribuan orang lulusan dalam negeri yang juga harus kita sebutkan bahwa mereka mampu, bahwa mereka pantas. Jangan bicara tentang ahli-ahli. Tugas kita membangun bangsa dari yang tidak mampu menjadi mampu. Ayo kita ambil yang anak-anak orang miskin itu. Ayo kita ambil orang-orang yang tidak mampu itu, kita kasih kesempatan. Kita didik. Mungkin dari BUMN kecil. Tapi suatu ketika saya sanggup mengalahkan jago-jago dari negara-negara lain. Oke, Bang Adian. Ya, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bang Adian, dan juga para narasumber yang lain. Sayang sekali bahwa waktu kita sudah habis, tapi kita sudah bisa mengambil poinnya di sini bahwa agar kedepannya prosesnya lebih terbuka dan juga transparan sehingga kemudian masyarakat ataupun publik bisa tahu siapa-siapa saja yang duduk menjadi direksi dan juga komisaris. Dan memang tadi sekali lagi sudah disampaikan oleh juru bicara ataupun staf sus Menteri BUMN bahwa titipan-titipan itu tidak ada begitu ya, semua sudah melalui proses-proses yang ada. Dan tadi Pak Toto Pranoto sebagai pengamat BUMN, ekonom senior juga mengatakan bahwa jangan kita berdebat di hal-hal kecil semacam ini, kita harus melihat bagaimana kedepannya BUMN kita bisa berhasil. Dan tadi juga Mas Arief Puyono memberikan masukan komunikasinya diperbaiki saja antara Bang Adian dan juga Pak Erick Thohir. Mungkin setelah dialog ini Bang Arya Sinulinga bisa menjebatani ngopi bareng antara Bang Adian dan juga Pak Erick Thohir. Terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bang Adian Apitupulu, kemudian Bang Arya Sinulinga, Arief Puyono, dan juga Pak Toto Pranoto kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.